Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita membahas Aristo, yaitu murid dari bangkei sekalian babysitternya. Tidak seperti biasanya, Aristo hilang dari per YouTube ban. Padahal seperti biasa Aristo dan bangkei setiap malam live membahas Alkitab. Tapi akhir-akhir ini atau sekitar 2 bulan, Aristo tidak muncul lagi di peredaran. Apakah dia sudah murtad atau lagi sakit? Dan terakhir saya saksikan dia berdebat dengan Edis TV. Apakah dia sudah bertobat setelah debat ini? Berikut debat mereka berdua. Ya. Ini salah satu anak buah Kainama ini teman saya ini. Dan sampai sekarang masih saja belum bertaubat. Silakan On Kepres. Mengapa Aristo ini teman saya belum taubat-taubat dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia. Aduh Aristo, kapan kau bertobat? Aristo. Sehat Edi. Jadi Oke, silakan. Malam ini pawangnya Edis hadir, teman-teman. Ya. Jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya oleh Edis Sidabutar. Gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter. Kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar 40 tahun. Gitu. Oke, sudah menghaluriannya. Sekarang kita ke tema Aristo. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Ya, siap. Dikatakan di situ bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya. Kenapa Anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia? Untuk apa Anda ikuti orang yang takut kepada manusia? Sekarang pertanyaan saya, buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah, saya masuk Islam. Silakan Aristo. Asik, keren. Keren pertanyaannya saudara-saudara. Brother Edis. Dan membuat Gini. Aristo pusing. Enggak? Silakan. Iya. Jadi gini Edis, ya. Dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad, mempertanyakan tentang Al-Quran, mereka sama sekali tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Loh, ini kok nggak Dan nyambung ini? Kasih waktu dong. Jangan gentar. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sebentar dulu, saya masih ngomong. Terima kasih gipnya teman-teman. Jangan terguncang. Ini pertanyaanmu itu receh gitu loh. Dan dari tadi receh-receh terus jawaban nggak ada. Dulu, kasih waktu saya ngomong loh. Kalau nggak silakan. Ya, jadi gini, dari dulu Edis, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi jawabannya apa ini? Sebentar dulu. Saya masih ngomong ini. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru situ bicara. Begini, teman-teman semua, teman-teman Muslim, ya kan, gini. Kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus, karena Islam beriman kepada Yesus, ya berbeda. Ini apa Aristo? Bentar dulu. Yang ditanya itu Aristo tunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan Muhammad takut kepada Allah. Slow. Oh, silakan. Saya ngomong dulu. Ini Jadi Aristo ini suka tawaf ini teman-teman. Dia tukang tawaf muter-muter nih. Silakan. Ya. Bagaimana? Apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad? Untuk apa penjelasan kami? Coba. Justru begini, justru mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia? Ya. Saya mengikuti, lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia. Loh, sekarang gini, kamu suruh ngikutin saya nggak ada. Sebentar, kamu suruh ngikutin saya. Enggak, saya nggak suruh kamu ikutin saya. Saya suruh kamu ikut Yesus, bukan ikut saya.
Gimana sih ini orang? Yesus. Ya, Kok saya lari kemana? Dijawab dulu ini Aristo, dijawab dulu ini Aristo. Begini. Aristo, dengarkan. Pertanyaannya begini, di mana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah? Mana? Ya, oke. Di ayat begini. berapa? Silakan. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Gimana sih? Bentar dulu. Nggak usah. Yang ditanya apa, yang dijawab apa Aristo ini? Enggak usah. Gimana sih? Enggak usah terguncang. Jadi Bukan teman-teman, terguncang, yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad itu takut kepada Allah, mana? iya. Begini, Dis. Dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Dari tadi saya udah dengarkan, yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf. Iya. Sungguh nekat, kamu termasuk orang-orang yang nekat. Gini, memang kamu dari dulu tuh terlalu orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya. Gini. Bukan saya takut, kepala saya konslet mendengarkan tawaf. Iya, memang harus begitu. Ya, gitu karena loh. kamu tawaf terus, yang ditanya apa, yang Iya. dijawab apa. Iya, jadi gini. Untuk apa jawaban Untuk saya? untuk umat supaya umat terteguhkan imannya, Oke. supaya mereka terkuatkan akidahnya. Karena Oke. apa? Karena sudah terbukti, kata kamu, Ya. Muhammad takut kepada manusia. Al-Azab 37. Dia Ya. takut kepada manusia. Sekarang tunjukkan sebaliknya, di mana dia takut kepada Allahnya? Di mana? Bagi saya, untuk apa saya menjelaskan pertanyaan? Lihat, terbukti kan teman-teman kan? Ya. Mereka datang kemari hanya Sebentar bermodalkan dulu. al-congor. Jangan takut, Edis. Bukan Jangan takut, bukan Jangan takut. Ya, Gini, ya. Aristo, ada tahu belum? Undang-undang ayat pasal 1 ayat 1 Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau. Jadi gini. Jadi teman-teman gini. Dan teman-teman, mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk Kasih. orang-orang yang membawa al-congor? kasih waktu lah saya ngomong. Ya, waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat di mana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah. Ya, jadi gini. Anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang harus terpuaskan dengan pikiran Anda. Dan Anda Jadi nggak ada. Sebentar dulu begini. Makanya saya katakan begini. Anda mempertanyakan Al-Quran, sementara Anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu. Dan Anda menuntut jawaban. 13 tahun Sebentar lamanya dulu. saya dalami. Kamu bilang saya nggak tahu. Ini ya, gini. Nih, kasih waktu saya ngomong ya, kasih waktu ya. Iya, tapi ke situ dong Iya, jawabannya. sebentar Ditanya dulu. itu. Sebentar dulu. Saya nggak bisa. Saya bukan orang yang bisa Anda giring, Edis. Dari dulu Anda sudah paham itu. Dan saya adalah orang yang paling Anda takuti di dunia perdebatan. Saya jelaskan dulu. Nih, pertama, orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka, apa yang mereka tuhankan. Teman-teman Mencari sudah menyaksikan sebuah ya. pertanyaan. Lihat Sebentar teman-teman, dulu, sudah sebentar dulu. kalian simak sendiri Sebentar bagaimana dulu. dia apa yang ditanya, dia jawab apa. Ini saya Aristo. masuk mestinya. Aristo, sobatku, dengarkan Aristo, temanku, iya. dengarkan. Kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat, yaitu Al-Azab 37. Ya. Disebutkan di sini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Ya, manusia. terserah. Begini. Masalahnya begini. Kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia, Aristo? Ya, Mengapa kamu saya- tega mengikuti Oke. orang yang dia aja takut sama manusia? Nah, Ya, sekarang saya lebih baik. Sekarang begini. Di mana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah? Oke. Mana? Saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia daripada ketawa lagi. Aristo. Daripada Iya, berarti nggak ada. Oke, gini, berarti nggak ada. Gitu loh, Berarti nggak ada bahwa dia takut Oke. kepada Allah. Berarti nggak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah. Yes. Bagi saya nggak penting itu jawaban. Itu pertanyaan penting. itu. Iya. Dan saya nggak Orang gini, hukumnya gini, hukum takut kepada manusia, takut kepada selain Allah itu apa? makanya biarkan saya bercerita. Anda di sini mau memamerkan ke botol. Iya nggak apa-apa. Aneh loh. Tuh, itu netizen Anda buang-buang karena memang Edis itu nggak bakal mungkin bisa meladeni saya gitu loh.
Ya kan? Teman-teman sendiri orang menonton loh Aristo. Teman-teman semua menonton. Yang Iya. ditanyakan kepada kamu adalah di manakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah? Di mana? Di Ya. sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana? Tunjukkan ayatnya di Quranmu. Kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah, saya akan mualaf. Bukan itu, lompat dari Monas, saya lompat dari Monas. Begini. Gimana? Tunjukkan ayatnya. Iya. Begini. Islam itu nggak butuh Anda harus mualaf atau orang Kristen masuk Islam, nggak penting. Nanti kalau Anda masuk Islam semua, siapa yang penghuni neraka kan gitu. Nah jadi gini, maksud saya begini. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia yang tanya Al-Quran itu siapa, Ri? Dengar dulu. Aduh, Dengar dulu. ini orang gimana sih ini yang ditanya itu apa, dijawab apa? Iya. Aristo, sebentar. ini terakhir pesan saya. Makanya gini. Kurang-kuranginlah Aristo, kurang-kuranginlah membenturkan kepala itu ke lantai. Ya, Karena akibatnya jadi begini. Ya. Akibatnya jadi begini. Yang ditanya apa? Yang ditanya Aristo sekali lagi. Ini terakhir ini. Udah bosan orang dengar. Terakhir. Ntar dulu. Makanya ini permintaan saya Kasih terakhir. waktu dong, Iya makanya gini. Aristo, ku kasih kau waktu 1 jam menjelaskan di mana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah. Di mana? Ya oke, begini. Makanya begini. Berikan saya waktu, saya bicara pelan-pelan nih, karena ini room kamu, saya masuk baik-baik nih, dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu. Oke? Nah, jadi gini, saya runut dulu. Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan dengan jangan dipotong dulu ini tulisan Edis. Yang ditanya apa loh? Yang ditanya Aristo ini gimana sih? Yang saya tanya apa? Gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Ayo. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Makanya kasih waktu saya mau menjelaskan dulu. Enggak, gini aja terakhir ini. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah pertanyaan saya tadi? Ayo. Kalau Anda turunkan saya, artinya Anda Saya minta polling. Polling teman-teman, turun atau tidak? Pasti turun. Polling teman-teman, polling. Buang. Mohon maaf Aristo, Anda tidak memenuhi kualitas karena Anda apa yang ditanya dengan apa yang ditanya tidak nyambung. Sorry ya, tidak nyambung teman-teman. Nggak nyambung, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang saya tanyakan itu adalah ada nggak ayat di Quran yang bilang kalau Muhammad takut kepada Allah? Ada nggak? Kok malah nunjukkan saya lebih baik takut kepada ini apa sih, diskusi macam apa sih kita ini? Apakah karena debat ini yang buat Aristo hilang dari peredaran? Atau karena terlalu banyak blunder yang dia buat dalam videonya? Seperti pada video berikut. Sehingga dia ditegur oleh saudara sesama muslim. Di sebelah kanan saya Al-Quran. Tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran tercampur ucapan manusia Muhammad sekalipun. Kalau saja ini tercampur dengan ucapan Nabi Muhammad, maka saya tidak memilih menjadi Islam. Di surat Al-Furqan nih, ya, ayat 30. Rasul Nabi Muhammad berkata, saya ulang, Rasul Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ini kan Muhammad yang berkata di sini. Gimana tuh Bang? Mohon pencerahannya. Aduh, saya rasanya mau ketok kepalanya, maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang muslim adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Gitu. Kalau tidak punya akal itu nggak diwajibkan untuk beriman. Nah, orang-orang kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu dia tidak bedanya dengan seekor kerbau. Mohon maaf. Ya. 346 menit kemudian. Al-Quran, masa ada manusia bisa tertidur 309 tahun? Seperti apa? Nah, makanya saya katakan, ini apa ya teman-teman ya? Jangan mengukur Sang Maha Pencipta itu dengan akal kita. Ya. Kalau kita kita ukur
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal kita, emang kita siapa? Dan akal kita nggak akan sanggup. Flashback. Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang muslim adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Karena kakak begini, Silakan. Ya. Rasulullah lahir abad ke-6. Iya. Dan Dr. Bambang Nursena, Injil Barnabas, Mm-mm. ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usia 5 tahun. Nah, Iya. sementara Enggak, abad 11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Ya. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bambang Nursena, itu Injil Barnabas itu adanya abad 11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Ya kan? Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan Rasulullah gitu kan. Oh, nggak ada ya, betul-betul. 2 jam kemudian. Bambang Nursena bilang, teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6. Berarti Nabi Muhammad sampai ke abad ke-11 baru usia 5 tahun berarti. 5 tahun nggak nyambung saya. Gitu loh. Jadi, ya kan? Pintar. Ya berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Terkena saya cuma duduk pakai kemeja dan tidak ada handphone, tidak ada laptop. Nah kalau kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain. Tapi kita sama-sama percaya dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Nah, bayangkan kalau kita lihat ya, faktanya. Ustadz Kenama datang bawa apa? Beliau duduk ya tanpa ada handphone di tangan beliau. Karena saat debat ketika saya nonton, saya coba menghubungi beliau via telepon dan itu tidak aktif. Testimonium Flavianum, bukunya tentang Testimonium Flavianum. Oh my goodness. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap hilangnya Aristo dari peredaran. Semoga Aristo cepat bertobat. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.
sukacitalah.